Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi, atau ya sekitar 10 sampai 15 menit. Mungkin ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Ya silahkan Pak, langsung ke depan. Silahkan ya, langsung ke depan mikrofonnya. Ya, nama dan sebutkan pertanyaannya langsung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya ingin membuat suatu pertanyaan strategis saja. Ya. Di dalam Al-Quran disebutkan banyak ayat walau kaum lain walaupun yang jadi. Selalu sebelumnya ada orang takwa saja. Nah, kebalikan sekarang musuh orang banyak yang galau dan sedih saja. Nah, ini kita hidup ada dua sistem Jumat dan Nur. Nah, dalam sistem Nur itu tadi takwa itu pada sistem Nur itu artinya dia sebelum takwa dia adil, dia berilmu, dia beriman, dia bertakwa, dia khusyuk. Tapi perangkat berpikirnya dunia dan akhirat saja dalam sistem. Sedang dalam sistem ilmu dan sistem julumat itu sekuler itu. Nah itu sekarang manusia itu sekarang ini terjebak dalam sistem saja. Nah mungkin pertanyaan saya, bagaimana kita menyelamatkan selanjutnya umat ini yang dalam posisi terjebak bisa? Artinya pemanah dan jadi itu bagaimana mengubah ilmu itu saja. Dan kita terjebak dalam ilmu saja. Bagaimana ilmu sosial dan budaya kita dalam posisi fitrah ya. Ada kecintaan, masuk kecintaan dan tujuan kecintaan karena fitrah itu asal mula kejadian. Bukan naturalisme itu. Ada hukum alam. Ya, baik, terima kasih. Kira-kira bagaimana kita menyelamatkan kembali kepada ilmu sendiri? Baik. Baik, terima kasih. Kami mendapatkan poinnya. Satu pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk yang ibu-ibu silahkan, mic ada di depan bagi yang mau bertanya langsung. Baik, kalau tidak ada kami langsung saya bacakan. Ini sudah ada dari Jamaah Putri, ada 2 pertanyaan yang telah masuk. Baik, langsung dijawab aja Ustadz ya. Baik, yang pertama, terkadang dalam berdoa muncul rasa pesimis karena saking banyaknya dosa sehingga hati kurang yakin akan dikabulkan. Gejala apakah ini? Apakah termasuk talbis iblis? Bagaimana agar dalam berdoa hati kita selalu mantap dan yakin bahwa doa kita bakal diijabai? Mungkin ini pertanyaan langsung ditujukan kepada Ustadz Farid Akbar terlebih dahulu. Silahkan Ustadz, langsung dijawab. Ya, barakallahu yang pertama Ustadz Ihsan. Yang pertama Ustadz Ihsan. Ya, barakallahu pesimisme itu dalam bahasa akidah namanya tasya'um. Ya. Biasanya pesimisme itu terjadi karena orang sudah buntu menghadapi segala kesulitan, dia buntu, akibatnya timbulnya pesimisme itu. Ya, dia mentok. Nah, tasya'um ini itu akan membahayakan keimanan dan akan mengganggu hubungan seorang dengan Allah SWT. Makanya orang yang pesimis itu pasti akan sempit berpikir dan cara hidupnya. Ya, dia akan selalu berada dalam kondisi perilaku dan perasaan yang terkungkung. Makanya untuk menghilangkan pesimisme ini dalam istilah akidah itu ada namanya tafaul, ada optimisme. Sesulit apapun kesulitan yang kita hadapi, selama kita yakin ada Allah dan Allah akan memberikan jalan keluarnya, maka kita harus menempuh jalan menuju ke arah Allah. Dan yang terbaik adalah dengan 2 hal, dengan doa dan ikhtiar. Dengan doa dan ikhtiar. Mengapa ketika orang berdoa kok masih dihinggapi pesimisme? Ini jelas godaan setan. Ini jelas kekurangmantapan keimanan. Ya, bisa jadi karena godaan setan, bisa jadi karena imannya memang belum terlalu kuat ya. Makanya Nabi SAW menasihati kita, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kamu kepada Allah dan kamu dengan penuh keyakinan doamu pasti dikabulkan. Jangan berdoa itu setengah-setengah. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku minta. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku minta. Cuma itu doanya.
Doa itu yang paling bagus adalah doa yang disampaikan dengan penuh desakan-desakan. Lihat doa Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar. Kondisi umat Islam sedikit, kondisi musuh 3 kali lipat. Rasulullah SAW mengangkat tangannya sambil berdoa, ya Allah, kalau engkau kalahkan jumlah umat ini menghadapi kaum kufar itu, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Itu desakan itu. Ya Allah, berikan kemenangan kami. Kalau seandainya engkau kalahkan kami, engkau enggak akan disembah ya Allah. Ya, itu desakan. Jadi apa? Bentuk ilhah namanya. Kita minta sambil mendesak. Nah, untuk mendesak ini pergunakan paling banyak Asmaul Husna. Ya, makanya Rasul mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Jadi untuk mendesak Allah itu gunakan apa? Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan kita berdoa menyebutkan Asmaul Husna, pesimisme itu akan hilang semuanya itu. Karena itu semua godaan setan. Ya, makanya ketika Nabi Sulaiman meminta kepada orang-orang ahli ilmu untuk mendatangkan singgasana, minta kepada iblis, setan, kepada burung dan sebagainya itu, siapa bisa mendatangkan singgasana? Ifrit mengatakan, saya akan datangkan sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kata orang yang berilmu, saya akan datangkan sebelum engkau kedipkan matamu. Dalam sekedip saja itu singgasana sudah ada. Kita lihat tafsirnya. Apa yang dibaca doa oleh orang ini? Apa yang dibaca oleh doa orang alim ini? Dia katakan, ya Aliyu ya Azim. Itu doa yang dibacakan, ya Aliyu ya Azim. Makanya kalau Anda mengalami kesulitan yang mentok, jangan lupa memanggil Allah dengan Asmaul Husna. Di antaranya apa? Ya Aliyu ya Azim. Allah kabulkan doanya dia. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Berikutnya pertanyaan pertama tadi, bagaimana Ustaz kita melepaskan diri keluar dari jeratan sistem duluan kepada sistem yang ada. Silakan. Ya, jazakumullah khairan kepada Pak Rahmat tadi ya. Di mana Pak Rahmatnya? Ya, kita kembali kepada arahan Allah Ta'ala mengenai perubahan yang terjadi dalam satu masyarakat, yaitu surat Ar-Ra'du ayat 11. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Kaum itu kumpulan manusia, masyarakat, sebelum tiap-tiap diri merubah keadaannya masing-masing. Jadi jangan sekali-kali berpikir perubahan masyarakat ini bisa terjadi misalnya hanya dengan berpikir mengganti pemimpinnya, gitu, terus jadi berubah. Tidak bisa. Perubahan itu terjadi karena adanya individu demi individu yang mau merubah dirinya. Dan oleh karenanya, kalau kita buka sirah nabawiyah, Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi masyarakat musyrik jahiliyah Quraisy, dalam kondisi para sahabat itu minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya, apa yang Nabi lakukan? Nabi sibuk memastikan bahwa satu orang demi satu orang yang asalnya juga termasuk masyarakat jahiliyah itu hijrah, taubat, masuk ke dalam agama Allah. Dan min aina huwa yabda, dari mana beliau mulai? Dari pesan abadi para nabi dan para rasul. Dimana kalau kita lihat seluruh kisah tentang nabi dan rasul mesti diawali dengan pesan mereka kepada kaumnya masing-masing, ya qaumi malakum min ilahin ghairuh. Atau dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul dengan menyampaikan pesan abadi, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Berarti dari mana kita mulai? Dari asluddin, dari intisari agama Allah Ta'ala ini, yaitu iman, tauhid. Dan oleh karenanya saya sering mengatakan, alhamdulillah kita hidup di masyarakat mayoritas muslim, taklim banyak gitu ya, kajian banyak, tetapi kajian tauhid jarang.
Dan kajian tauhid ada dua, karena tauhid rukunnya ada dua, ada la ilaha, ada illallah, ada u'budullah, ada wajtanibut taghut. Yang membahas illallah, yang membahas u'budullah, kalaupun ada kajian tauhid ini yang terbanyak. Tetapi yang membahas la ilaha, yang membahas wajtanibut taghut jarang. Nah, dari sini kita harus mulai. Kalau itu lama dong Ustaz. Benar, siapa bilang suruh buru-buru? Ya kan? Memang ada ayat, ada hadisnya yang mengatakan buru-buru memastikan masyarakat berubah, nggak ada. Yang ada buru-buru mengejar surga Allah, mengejar ampunan Allah, itu ada. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, atau falyatanafasil mutanafisun. Untuk alasan mengejar surga itu silahkan kalian berlomba-lomba, tetapi tidak ada satupun ayat hadis mengatakan kita harus merubah masyarakat ini dalam tempo secepat-cepatnya, tidak ada. Yang ada adalah keharusan kita on the right track, berada di atas jalan yang benar. Dan jalan itu jalan Nabi Muhammad SAW, yaitu kita mulai dengan mendidik umat ini asluddin, intisari agama Allah Ta'ala, yaitu pesan abadi para nabi dan para rasul, u'budullah wajtanibut taghut. Dari situ semuanya nanti yang lain akan berubah insyaallah. Dan termasuk yang kita bicarakan sekarang, memastikan bahwa kita mengejar kebahagiaan yang hakiki, bukan kebahagiaan yang versi kaum kafir, kaum yang memimpin dunia sekarang ini. Nah, mungkin sebagai tambahan juga dari panjang lebar tadi sudah disampaikan Ustadz Farid, ingat barometer kebahagiaan kesuksesan menurut Al-Quranul Karim, surat Ali Imran 185. Faman zahziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah meraih kesuksesan. Itulah kesuksesan yang sejati dalam agama Allah Ta'ala. Dan tadi sudah termasuk dua pesan dari Ibrahim bin Adam maupun dari Ibnu Qayyim. Kalau kita ingin hati kita ini menjadi hati yang berbahagia, pastikan kita selalu berusaha mengejar surga dan selalu berusaha menghindari an-nar. Nah, ini bahagian juga paket dari asluddin, ya, inti dari agama, yaitu akidah, ya, keimanan ini. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu lagi, cuma yang pertama pada saat ini sudah masuk tujuan pada Ustaz Sajjad. Ustaz, apakah benar Imam Mahdi itu dari keturunan Hasan? Apakah benar? Iya, Ustaz bergerak kepada namanya. Kita umat Islam yang secara teliti berusaha melihat hadis-hadis yang sahih, kita meyakini bahwa Al-Mahdi min Ahlil Bait, keturunan Nabi SAW dari jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sementara kaum Syiah, mereka meyakini bahwa Al-Mahdi itu dari keturunan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan lihat siapa yang benar. Itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Beda ya. Kalau Mahdi yang ada kita ada sunnah atau imam, dia akan datang ke kita bersama dan Nabi Isa akan sholat di belakangnya. Namanya Muhammad bin Abdullah. Karena Rasul mengatakan namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari keturunan Hasan, dan seluruh hadis tentang Imam Mahdi ada 50. Saya sudah melakukan penelitian, ada 50 antara yang sahih, yang hasan, yang dhaif, bahkan yang palsu. Yang dipakai oleh kelompok Ahmadiyah itu palsu. La Mahdiyah illa Isa itu palsu. Tapi itulah dipakai oleh kelompok Ahmadiyah bahwa Imam Mahdinya itu ya Ghulam Ahmad itu. Nabi Isa ya Ghulam Ahmad itu Ahmadiyah. Kalau Syiah beda lagi. Syiah itu Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Dia sudah lahir, ya, dia sudah lahir tahun 255. Kemudian raib dia bersembunyi di gua Samirra di Irak ketika umur 6 tahun, 261. Ada juga menyebutkan 265, itu dia menghilang dan nanti akan muncul di akhir zaman. Itu Mahdinya orang Syiah itu. Jadi beda dengan kita. Kita mengikuti sunnah Rasulullah, tetapi Syiah ngarang sendiri.
Jadi Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari, sudah lahir, umur 6 tahun, hilang di Serdab, akan muncul nanti di akhir zaman. Jadi Mahdinya kita beda dengan Ahmadiyah, beda juga apa? Dengan Syiah. Itu yang jelas. Barakallahu fikum. Sekalian, apa yang telah kita dapatkan dari ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari para ustadz-ustadz kita ini menjadi sebuah manfaat bagi kita semuanya, dan dengannya kita bisa menjadikan hidup ini lebih bahagia dan bisa menyikapi kesedihan hidup ini dengan lebih bijaksana. Akhirnya kami kembalikan kepada pembawa acara, kurang lebihnya saya sendiri sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair.